Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah kita, pertemuan kita pada saat ini, kita akan melanjutkan materi kita berikutnya setelah UTS ini dengan materi teknik pengujian software atau perangkat lunak atau program aplikasi. Sebelumnya mari kita awali dengan berdoa dulu. Berdoa mulai. Semoga membawa manfaat untuk kita semuanya. Kenapa sebuah software atau program aplikasi itu harus diuji? Satu, kita bukan seorang programmer yang cukup baik. Mungkin ada kesalahan ketika kita melakukan proses pengkodingan atau pembuatan source code. Kita mungkin tidak dapat cukup konsentrasi untuk menghindari kesalahan. Mungkin ketika kita pas melakukan coding, ketika pas kita agak lalai ataupun mengantuk sehingga ada kesalahan. Kita kadang lupa menggunakan pemrograman terstruktur secara penuh. If then else kita gunakan, mungkin ada yang salah atau perancangan atas bawah untuk mendapatkan solusi. Artinya kita cukup terbuka dengan kesalahan yang mungkin saja kita lakukan ketika kita melakukan sebuah pemrograman atau coding. Kita kadang buruk dalam mengerjakan sesuatu, mungkin pas kondisi kita kurang fit dan lain sebagainya, atau mungkin terganggu dengan lingkungan dan lain sebagainya, sehingga apa yang kita kerjakan mungkin juga ada kesalahan. Kita seharusnya dapat membedakan apa yang dikatakan programmer lain atau pelanggan dan apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Mungkin kita salah menerjemahkan apa yang diinginkan oleh user yang akan menggunakan programnya dengan apa yang sedang kita pikirkan. Kita seharusnya merasa bersalah apabila seorang harus menguji coding kita. Artinya kita siap dengan apa yang akan kita kerjakan. Mungkin ketika kita sedang melakukan pengkodingan atau pemrograman, kita ada beberapa kesalahan yang harus kita benahi atau kita mungkin kurang tepat. Kemudian pengujian merupakan suatu perizinan terhadap kesalahan. Pengujian dilakukan adalah untuk mengetahui kesalahan-kesalahan dari program kita, software kita, dan itu dalam rangka untuk memperbaiki dan menutup celah-celah atau kesalahan-kesalahan atau error yang terjadi di program aplikasi atau sistem informasi kita. Dasar pengujian perangkat lunak itu objektivitas pengujian, artinya kita menemukan sesuatu sesuai dengan hasil yang kita dapat secara real di lapangan. Test case atau uji kasus yang baik adalah yang mempunyai probabilitas yang tinggi untuk menemukan error yang tak ditemukan. Pengujian perangkat lunak yang baik adalah pengujian yang bisa menemukan error. Jangan sampai ketika sistem informasi atau software kita digunakan pas itu malah terjadi error. Justru error itu akan baik ketika ditemukan sebelum program itu diinstal atau diimplementasikan. Pengujian merupakan suatu proses eksekusi program yang ditujukan untuk menemukan error. Uji yang sukses adalah yang dapat membuka error yang tak diketemukan, yaitu yang dapat menemukan kesalahan-kesalahan terhadap software atau sistem informasi yang sedang kita jalankan atau kita coding atau kita programkan. Dua kelas input yang disediakan untuk proses uji. Satu, konfigurasi software termasuk software requirement, kebutuhan untuk software, kemudian seperti bahasa pemrograman, database atau mungkin komputer yang nanti akan digunakan untuk dilakukan instalasi. Kemudian desain specification, user interface-nya, kemudian jalur-jalur path-nya, codingnya, menunya dan lain sebagainya, dan source code atau kumpulan bahasa pemrograman atau algoritma yang sudah dirubah dalam bentuk bahasa pemrograman, diterjemahkan dalam bahasa pemrograman. Kemudian konfigurasi uji termasuk test plan and prosedur, perangkat testing yang akan digunakan, test case dan hasil yang diharapkan. Sehingga ada dua hal,
terhadap softwarenya dan terhadap alat ujinya. Perancangan test case yang dirancang harus mempunyai probabilitas yang tinggi untuk menemukan sebuah error dalam waktu dan effort yang minimum. Ini ketika kita akan melakukan sebuah pengujian, maka alat yang kita gunakan seharusnya memiliki kemampuan yang tinggi untuk menemukan kesalahan di dalam sistem informasi kita, sehingga bisa kita perbaiki secepatnya dan sesuai dengan harapan ataupun permintaan dari user yang nanti akan menggunakan. Sehingga nanti akan ada teknik-teknik yang akan kita gunakan dalam melakukan pengujian terhadap sebuah software. Metode perancangan test case, ada dua metode pendekatan perancangan perancangan test case atau teknik yang kita gunakan, yang bisa digunakan untuk menguji sebuah sistem informasi ataupun software. Yang utama yang dinamakan white box testing, berfokus pada struktur kontrol program. Sekali lagi, berfokus pada white box testing, berfokus pada struktur kontrol program, yaitu menjamin semua independent paths atau jalur-jalur pemrograman yang sudah kita buat, misalkan if then else-nya, until-nya, looping-nya telah dijalankan setidaknya 1 kali. Artinya jangan sampai ketika nanti malah digunakan belum dijalankan dan terjadi error, sehingga sudah dites terlebih dahulu atau sudah dijalankan terlebih dahulu di tingkat penguji. Menjalankan semua keputusan logis pada sisi true and false ataupun selection-nya atau decision-nya. Menjalankan semua looping perulangan yang terada di simulasi tersebut atau program tersebut atau perangkat lunak tersebut. Melakukan struktur data internal untuk menjamin validitas. Kemudian yang kedua adalah black box testing, berfokus pada kebutuhan fungsional software. Berfokus pada kebutuhan fungsional software, memungkinkan perancang untuk memperoleh kondisi input secara penuh, menguji semua kebutuhan fungsional atau suatu program. Apakah software ini, program aplikasi ini sudah seperti yang diharapkan. Artinya apakah ketika input dimasukkan kemudian outputnya itu sudah sesuai dengan prosedur hasil yang diharapkan. Kalau yang awal tadi white box testing menguji programnya, menguji source code-nya, menguji path-nya, menguji logikanya, maka ketika di black box testing menguji hasilnya ataupun menguji kemampuan fungsionalnya. White box testing, kita menggunakan salah satu teknik namanya basis path testing. Metode ini adalah metode yang pertama disusun oleh Tom McCabe tahun 76. Metode ini merupakan salah satu teknik pengujian struktur kontrol untuk menjamin semua statement, semua perintah dalam setiap jalur independen program dieksekusi minimal 1 kali. Ketika kita membuat program seperti dalam mata kuliah pemrograman komputer dahulu, maka sebenarnya kita membuat sebuah perintah-perintah. Nah, perintah-perintah itu disebut dengan paths. Nah, dalam testing ini maka semua perintah kontrol tersebut minimal harus diisi 1 kali. Apakah sudah benar pemrogramannya atau jalurnya. Nah, pengujian basis path ini meliputi ada sekuensial, jalur sekuensialnya apakah sudah, case-nya, perulangannya, looping-nya, kemudian selection-nya, kemudian if then else-nya, kemudian while-nya, while do, until-nya, looping-nya dan lain sebagainya harus sudah dieksekusi atau dijalankan. Nah, dari simbol-simbol di atas tadi, maka artinya adalah untuk lingkaran ini artinya simbol menggambarkan perintah atau perintah-perintah prosedural yang berisi kondisi if, then, as, while, repeat, until dan lain sebagainya. Urutan proses dan keputusan dapat dibacakan dalam satu not.
Tanda panah atau edge link menggambarkan aliran kontrol. Stop node harus mempunyai tujuan atau node. Region adalah daerah yang dibatasi oleh edge dan node. Nanti kita lanjutkan, di sini akan ada lebih jelas. Nah, basis speed testing ini meliputi salah satu adalah cyclomatic complexity, merupakan pengukuran perangkat lunak yang menyediakan pengukuran kuantitatif dari kompleksitas logis suatu program. Nilai cyclomatic complexity atau CC mendefinisikan jumlah jalur bebas pada basis program. Perhitungan jalur independen dapat dilakukan melalui metrik, harus terdapat dalam desain prosedural, grafik, kemudian programnya. Artinya dalam tahap ini kita akan menguji tingkat kompleksitas, ya, tingkat kompleksitas dari jalur-jalur patch ataupun perintah-perintah ataupun kode-kode yang ada di dalam program aplikasi. Nanti dari sini akan kita lihat tingkat resikonya, apakah termasuk rendah, sedang ataupun tinggi. Contohnya seperti ini. Nah, ketika sebuah program itu kita kemudian kita gambarkan dalam bentuk flowchart, ya, misalkan seperti ini, dari start kemudian ada langkah awal perintah, misalkan decision, ya, kemudian langsung selesai, atau kemudian dia masuk ke berikutnya 1, 2, desain lagi 1. Hingga di sini ada beberapa path atau beberapa jalur. Kan 1 langsung ke sebelah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 10 itu, dan naik ke 11, kemudian 1, 2 muter lagi sini, kemudian sini lagi. Nah, ya. Nah, kemudian mana yang dimaksud edge, node, dan region ini, ya. Ini setelah ini kita gambarkan di flow graph, ini flowchart, ini akan ketemu dalam bentuk flow graph. Maka di sini yang disebut di sini adalah simpul. Nah, ini kalau ini di sini, ya. Nah, kemudian ini 2, 3 karena ini jadi 1, ya, ini 1. Ya. Kemudian edge itu yang ini jalurnya ini jalurnya. Jalur ini. Kemudian region itu ini wilayah yang terbentuk. Sebenarnya ini penggambaran dari ini nih. Region ini kata ini. Kemudian ini 45 itu 45 aja sini, ini region. Nah, node itu ini node.